Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun mareme, jawab salamna kirang rame. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nah, gitu ya. Kompak. Mudah-mudahan di siang hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Pak Dr. Suharja Dinata, Alhamdulillah telah berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Kemudian yang saya hormati dan yang saya cintai, rekan-rekan mahasiswa calon asesi Ujikom dari jurusan Agroteknologi Angkatan 2021 ya kalau tidak salah. Pertama-tama adalah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmat dan karunia-Nya telah bisa memberikan kesempatan untuk bisa berkumpul, bertemu, bertatap muka, bermuajah pada kesempatan kali ini meskipun dalam daring dan mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat beserta salam, marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana mudah-mudahan kita senantiasa selaku umatnya mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir zaman. Amin ya Allah di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Pak Suharja beserta rekan-rekan mahasiswa, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan atas kehadirannya pada kesempatan kali ini. Insya Allah saya akan memandu kegiatan pada kesempatan siang hari ini dari awal sampai dengan akhir. Adapun untuk kegiatan pelaksanaan kegiatan kita di pagi hari ini, yang pertama susunan acaranya diawali dengan pembukaan, kemudian ada beberapa arahan dari saya, kemudian dilanjutkan dengan sesi yang kita tunggu-tunggu yaitu berkaitan dengan pematerian. Yang pematerian hari ini insya Allah sudah tidak asing lagi mungkin bagi rekan-rekan semua, dosen kita semua, Mbak Dr. Suarja, Insinyur Magister Pertanian. Kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi, tanya jawab, dan di akhir ada sesi penutupan dan penyerahan sertifikat kepada pemateri. Baik, rekan-rekan semua, mengawali acara yang pertama, pembukaan, mari kita buka kegiatan pada siang hari ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, ada rekan-rekan kepada para mahasiswa, saya harapkan kegiatan ini bukan hanya terselenggara karena atas memang apa namanya kerjasama Pusat Inkubator Agribisnis. Alhamdulillah berkenan hadir dengan LSPS hubungan rekan-rekan mahasiswa agroteknologi yang akan mengikuti uji kompetensi ya fasilitator pertanian organik tanaman, dan yang salah satu syaratnya adalah mengharuskan rekan-rekan semua pernah mengikuti pelatihan di Pusat Inkubator Agribisnis. Tentunya eh, pelatihan ini bukan hanya sekedar untuk mendapatkan sertifikat, tapi rekan-rekan semuanya dapat berpartisipasi dengan aktif. Nanti ada link presensi dan yang mendapatkan sertifikat agar rekan-rekan bisa melanjutkan kegiatan uji kompetensi adalah yang mengikuti kegiatan dari awal sampai dengan akhir. Bisa ya rekan-rekan semua? Semangat. Oke. Em, Mudah-mudahan rekan-rekan bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Silakan, selamat mengikuti. Untuk selanjutnya, menginjak ke acara selanjutnya adalah sesi pematerian. Eh, Alhamdulillah telah berkenan hadir pada kesempatan siang hari ini Pak Dr. Haji Suharja Dinata, eh, yang akan memberikan materi pada kesempatan kita di siang hari ini. Silahkan rekan-rekan menyimak dengan baik dari awal dan ada kesempatan diskusi. Kurang lebih waktu pematerian menyesuaikan saja Pak. Kalau memungkinkan 1 jam mangga ataupun menyesuaikan saja Bapak. Eh, Sekali lagi saya beri kesempatan kepada Pak Dr. Suharja Dinata, Insinyur Magister Pertanian untuk memberikan pemaparan. Kepada Pak Suharja, saya berikan kesempatan. Mangga Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi Pak
Rudi bilang daun salam, daun mareme. Kalau saya bilang kue salam, kue opak. Jawab salamnya tidak kompak. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, baik ya. Karena menjawab salam itu merupakan suatu wajiban ya. Baik, tadi sudah disampaikan oleh Pak Rudi sebagai pemandu acara ini, saya sebagai pemateri. Sebagaimana tadi disampaikan bahwa saudara ini calon asesmen ya, yang akan mengikuti uji kompetensi dalam skema fasilitator pertanian organik tanaman. Salah satu syarat untuk mengikuti uji kompetensi sebagai fasilitator ya pertanian organik tanaman, pertama Anda telah mengikuti mata kuliah pertanian organik. Alhamdulillah mungkin ya pada semester yang lalu Anda telah mendapatkan mata kuliah pertanian organik. Sudah semuanya dapat? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, sekarang salah satu syaratnya harus mengikuti pelatihan ya. Pelatihan untuk mengikuti uji kompetensi sebagai fasilitator pertanian organik tanaman. Nah, kemudian sebetulnya dulu ini yang merintis gitu ya, yang merintis adanya lembaga sertifikasi profesi khususnya untuk skema fasilitator pertanian organik. Dulu saya sama Ibu Hajah Fitri almarhum. Nah, tapi sekarang saya sudah tidak aktif lagi sebagai asesor. Ya, tapi dalam beberapa periode saya sering diminta untuk memberikan materi dalam rangka mempersiapkan para mahasiswa yang akan mengikuti uji kompetensi sebagai fasilitator pertanian organik tanaman. Apa saja yang harus dipersiapkan? Materi uji apa saja yang nanti akan diujikan? Ya, Anda sebagai asesmen, nanti ada asesor yang akan mengasesi saudara, menguji kemampuan saudara layak atau tidak layak, atau kompeten ataupun tidak kompeten saudara sebagai fasilitator pertanian organik. Gitu kan? Nah, sebelumnya akan saya sampaikan apa itu sistem budidaya tanaman. Nah, kita sudah kenal ya bahwa sistem budidaya tanaman adalah sistem pengembangan. Ini mohon maaf, ini ada sistem budidaya tanaman adalah sistem pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam nabati melalui upaya manusia dengan adanya modal, dengan adanya teknologi, dengan adanya sumber daya lainnya yang menghasilkan barang guna untuk memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik. Itu menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 1992. Kemudian kita jabarkan di dalam harus berdasarkan manfaat, lestari, dan berkelanjutan. Nah, ini artinya ya salah satu teknologi budidaya tanaman yang berorientasi kepada kelestarian lingkungan dan diharapkan dapat berkelanjutan dari masa sekarang dan masa yang lalu, masa yang sekarang dan juga dirasakan oleh masa yang akan datang, ya kita harus dalam mengelola sumber daya alam ini lestari sehingga akan berkelanjutan. Nah, kenapa ini pertanian organik? Pertanian organik ini merupakan salah satu solusi, gitu kan? Ya,
solusi untuk apa? Untuk pembangunan pertanian yang lestari dan berkelanjutan. Nah, ini diarahkan pada perkembangan pertanian yang maju, efisien dan tangguh, yaitu diantaranya adalah pertanian organik. Saya kira sudah ya. Sering saya memberikan semacam petuah ya, yang dalam bahasa Sunda sering saya sampaikan supaya melekat dalam ingatan saudara, baik itu dalam mata kuliah ekologi, dalam mata kuliah pertanian organik, gitu kan. Yang saya sering sampaikan yaitu nuki wari ngancik bihari seja ayeuna sampereun jaga. Jadi apa yang kita perbuat sekarang ini harus dirasakan kepada masa yang akan datang, gitu ya. Nu bihari ngancik, nu kiwari ngancik bihari seja ayeuna sampereun jaga. Nah, itulah mungkin yang sering saya sampaikan. Demikian juga sekarang dikembangkan pertanian organik. Nah, dalam pengembangan pertanian organik, ya diperlukan tenaga-tenaga sebagai fasilitator yang memfasilitasi untuk mengembangkan pertanian organik ini dalam penerapan teknologinya, dalam pengelolaan hasilnya, dan sebagainya. Itu yang dikaji dalam fasilitator pertanian organik. Jadi secara organisasi dan secara teknis Anda harus menguasai begitu. Nah, nanti diuji oleh dan atau tidak kompeten sebagai fasilitator pertanian organik. Insya Allah etikat ini bekerja dalam pengembangan pertanian organik itu ya. Jadi itu laku itu sebagai tambahan keahlian saudara ilmu-ilmu yang berkaitan dengan agroteknologi, tapi Anda juga secara khusus mempunyai suatu keahlian atau suatu keterampilan pengetahuan yang berkaitan dengan pertanian organik tanaman. Dan itu nanti apa saja yang harus saudara kuasai sebagai fasilitator dan materi uji apa saja atau uji kompetensi apa saja nanti yang akan diujikan. Ini semacam kisi-kisi saja ya oleh saya akan disampaikan, tetapi mengenai ilmunya saya kira yakin Anda sudah mendapatkan di mata kuliah pertanian organik. Kemudian, maaf ini harus lebih kecil ya supaya kelihatan. Mengapa pertanian organik? Nah ini ya, mengapa pertanian organik yang akhir-akhir ini dikembangkan? Kemudian ini jelasannya, dinamika pasar global menimbulkan berbagai dampak terhadap pola konsumsi dan perdagangan produk pangan. Gaya hidup sehat berslogan kembali ke alam ya, menjadi tren baru yang mendorong meningkatnya kesadaran dan tuntutan konsumen ya, baik domestik maupun internasional terhadap produk pangan yang bermutu, aman dan ramah lingkungan di dalam hal pengelolaannya. Fenomena inilah yang mendorong produk pangan organik menjadi makin populer dan mempunyai segmen pasar yang semakin besar. Nah, inilah mungkin dalam pengembangan pertanian baik dari perorangan maupun kelompok tani yang menerapkan teknologi budidaya tanaman secara organik, nah ini memerlukan penyuluh atau memerlukan fasilitator yang memfasilitasi mereka di dalam menerapkan. Jadi semacam penyuluh lah gitu kan, semacam penyuluh. Nah ini pangan organik merupakan jenis pangan yang berasal dari sistem pertanian organik. Oke. Kemudian, nah sistem pertanian organik adalah sistem manajemen produksi. Saya kira ini nanti saya sampaikan karena ini materi yang saya sampaikan ini saya kira sudah Anda dapat ya. Bisa Anda buka-buka lagi PowerPoint ini PT-nya di materi pertanian organik, apa itu pertanian organik, tujuannya dan lain sebagainya. Nah, sekarang apa yang akan diujikan begitu kan? Nah, oke, ini saya kira bisa dibaca dan ini juga hanya sebagai gambaran. Nah,
dan organik dalam budidaya pertanian. Nah, ini saya kira definisi nanti ada mungkin pertanyaan ya, apa itu pertanian organik? Nah, ini ya definisinya bisa Anda pelajari. Tapi saya kira pengalaman saya sebagai asesor bahwa mahasiswa baik itu secara lisan maupun secara tulis ataupun nanti dipraktekkan sudah mempunyai gambaran apa yang dikatakan pertanian organik itu adalah sistem budidaya pertanian yang mengandalkan bahan-bahan alami tanpa menggunakan lulus gitu kan mahasiswa. Berapa tanaman yang berpotensi? Biasanya ini tanaman pangan dan tanaman sayur-sayuran, juga tanaman obat-obatan ya. Ini yang banyak. Dan juga tanaman perkebunan sekarang sudah banyak, diantaranya ada kopi organik, teh organik, kelapa sawit organik dan lain-lain ya. Nah, ini saya kira didasarkan pada intinya bahwa pengembangan pertanian organik didasarkan pada prinsip kesehatan, ekologi, keadilan, dan perlindungan. Nah, saya kira apa yang termasuk prinsip kesehatan, ya. Nah, di sini ya jelas kesehatan lingkungannya yang berkaitan dengan agroekosistemnya. Keadilan, ya keadilan bukan hanya untuk kita masa sekarang, juga harus adil untuk yang akan datang. Perlindungan otomatis perlu ada pelestarian untuk melindungi sumber daya alam dari tingkat kerusakan. Saya kira ini sudah ada. Nah ini juga. Nah, yang ingin saya sampaikan skemanya ini ya, skemanya. Nah, jadi skema sertifikasi okupasi fasilitator pertanian organik tanaman ini perangkat asesmennya, judul skemanya yang sekarang itu belum berubah ya Pak Rudi, masih di fasilitator pertanian organik tanaman ya. Masih Pak, Halo? masih Pak. Iya masih ya. Masih. Nah ini jadi kemudian untuk mendapatkan sertifikat kompetensi sebagai fasilitator pertanian organik tanaman, ya, apa saja yang harus saudara kuasai? Apa saja yang harus saudara pahami? Apa saja yang harus saudara mempunyai keahliannya, gitu kan? Nah di sini ini kalau nggak salah ini nomor skemanya, ya. Kemudian kompetensi fasilitator pertanian organik merupakan kebulatan pengetahuan, keterampilan, sikap yang berwujud tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Apa tugasnya? Nah, itu kan jadi seorang mahasiswa yang mengikuti uji kompetensi dalam skema fasilitator pertanian organik harus mempunyai pengetahuan. Pengetahuannya ya berkaitan dengan teknologi pertanian organik. Keterampilannya. Nah, kemudian sikap. Kenapa ada di sini sikap? Ya karena Anda sebagai fasilitator yang akan berinteraksi dan berhubungan dengan masyarakat yang saudara fasilitasi. Baik itu berupa perorangan, berupa perusahaan, ataupun berupa kelompok tani. Nah ya, pengetahuannya. Nah, kemudian dan harus penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Ya, Anda sebagai fasilitator. Ini ya banyak ya alumni kita. Kemudian tugasnya sebagai tugas dari seorang fasilitator itu apa? Nah, kemudian dalam hal pengetahuan, dalam hal keterampilan dan sikap, itu seorang asesmen atau ya yang akan mengikuti uji kompetensi harus kompeten
di dalam hal umum atau dasar. Nah, kemudian kompeten atau kelompok kompetensi inti fungsional. Nah, ini biasanya fungsional yang berkaitan dengan pengorganisasian dan sebagainya. Nanti akan saya urai. Kemudian kompetensi khusus atau spesialis nanti yang berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan Anda sebagai fasilitator dalam membina dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan kelompok tani ataupun petani perorangan ataupun perusahaan di dalam melaksanakan budidaya pertanian organik. Ada pengelompokan unit-unit kompetensi dibagi dalam 3 kelompok, yaitu kelompok kompetensi umum ataupun dasar, ada kelompok kompetensi inti atau fungsional, dan ada kelompok kompetensi khusus atau spesial. Maaf. Nah, kelompok kompetensi khusus spesial atau spesialisasi pada fasilitator bidang pertanian organik tanaman ini tidak ada ya. Jadi hanya 2 mungkin nanti ya. Ada kelompok kompetensi dasar, kelompok kompetensi inti. Sebetulnya ada beberapa skema yang lain, tapi untuk kelompok kompetensi khusus atau spesialisasi pada fasilitator bidang pertanian organik tanaman ini tidak ada. Jadi hanya 2 ya. Nanti yang diuji kompetensi umumnya atau dasarnya apa, yang termasuk kompetensi inti fungsionalnya atau fungsionalnya itu apa ya. Nah, di sini mungkin Anda sudah. Pertama, yang termasuk kompetensi dasar. Karena Anda sebagai fasilitator, nah ini mungkin sudah ada di mata kuliah manajemen, terus ada mata kuliah di ilmu manajemen usaha tani, ya kan? Nah ini saya kira, atau di mata kuliah penyuluhan pertanian, ya, bagaimana yang harus Anda ketahui, ya, yang harus Anda pahami dalam hal pekerjaan saudara sebagai fasilitator, karena berinteraksi dan berhubungan dengan manusia, baik itu dalam bentuk perorangan ataupun perusahaan ataupun kelompok tani pertanian organik. Ini hal yang perlu diketahui oleh saudara adalah bagaimana cara mengorganisasi pekerjaan. Ya, nanti diurai lagi. Mengorganisasi pekerjaan itu apa pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan. Kemudian tadi karena berinteraksi dan berhubungan pasti akan melakukan komunikasi. Dan mungkin bagaimana cara Anda melakukan komunikasi yang efektif. Artinya apa yang disampaikan, menyiapkan medianya, ya, menyiapkan bahannya, ya, ini juga harus Anda ketahui. Kemudian dalam Anda juga selain membina itu juga Anda membangun jejaring kerja. Ya, jadi Anda mungkin ditugaskan untuk memfasilitasi suatu kelompok. Tetapi kan kelompok itu untuk maju harus mempunyai jejaring kerjasama dengan pemasarannya, pengolahan, dan sebagainya. Ya. Dan yang keempat, kompetensi umum atau kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh seorang fasilitator pertanian organik tanaman adalah mengorganisasikan kelompok sasaran. Ya. Anda itu sebagai fasilitator, ya, tidak ada bedanya dengan seorang penyuluh, ya, yang memberikan arahan dan sebagainya. Ini ada apa? Ada suara. Ini ada suara. Mohon maaf. Oke, sudah bisa lanjut? Ya. Lanjut. Ya. Ini jadi hal yang apa saja yang harus Anda kuasai. Anda dikatakan kompeten apabila Anda dapat mengorganisasi pekerjaan
ya dari itu saya kira mengorganisasi pekerjaan. Jadi apa saja yang harus dilakukan, gitu kan? Kemudian di dalam hal pembinaan, karena Anda sebagai fasilitator ya Anda harus mempunyai pengetahuan dan keterampilan serta sikap untuk dapat melakukan komunikasi secara efektif dengan kelompok sasaran, ya, baik itu perorangan ataupun kelompok tani ataupun perusahaan. Dan juga Anda harus juga menguasai, mengetahui berkaitan dengan membangun jejaring kerja. Jadi dari satu kelompok ke kelompok lainnya atau dari karena di sini kan pertanian organik juga produknya perlu ada pemasaran atau juga memerlukan apa sarana prasarana dari mulai hulunya gitu kan, on farmnya sampai ke hilirnya bagaimana. Ya, itu saya kira nanti tergantung kepada asesornya ya. Nah, kalau saya juga dulu pernah jadi sebagai asesor sering bertanya bagaimana cara mengorganisasi suatu pekerjaan, apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan di dalam mempersiapkan rencana pekerjaan yang saudara akan lakukan. Nah, itu berkaitan dengan pengorganisasian. Dan dari program-program itu mungkin apa yang akan Anda lakukan dan komunikasi apa atau dalam bentuk apa, apakah itu dalam bentuk rapat, dalam bentuk apalagi pelatihan atau dalam bentuk apa istilahnya temu bicara dan sebagainya. Itu saya kira mengenai ya itu banyak ya. Kemudian nah ini kompetensi is hal yang perlu saudara pahami sebagai kompetensi inti ini ada 11. Nah, ini yang akan menjadi apa Anda itu kan sebagai fasilitator. Nah, pertama minimal Anda harus ini suatu kawasan ya akan Anda jadikan sebagai kawasan pertanian organik yang dimiliki oleh suatu kelompok. Kan mungkin saja sebelum dijadikan atau akan dijadikan lahan pertanian, itu kan Anda harus tahu juga tentang sejarah lahan ini sebelumnya seperti apa. Nah, karena apa? Karena dalam kegiatan pertanian organik itu kan bebas dari pestisida, bebas dari ini apa pupuk kimia segala macam. Jadi mungkin saja untuk bagaimana Anda melakukan analisis atau mencari riwayat atau sejarah dari lahan penggunaan lahan dari tahun sebelumnya begitu ya. Nah, ini catatan-catatan yang harus saudara kuasai. Biasanya ya kita mengumpulkan informasi dari penggarapnya atau mengumpulkan informasi dari masyarakat sekitarnya, lahan ini pernah ditanami apa, bagaimana cara pemupukannya, pupuk apa yang digunakan. Ini biasanya di sejarah lahan yang harus Anda kuat. Kemudian menyusun program fasilitasi, ya otomatis. Jadi apa ini yang akan Anda sampaikan nanti, gitu kan? Program fasilitasi yang akan saudara lakukan itu apa? Apakah dalam bentuk pembinaannya itu apa dalam bentuk ceramah atau pelatihan atau langsung seperti apa sekolah lapang ya sambil bekerja sambil ini pengetahuan juga praktek di lapangan. Juga mempersiapkan materi fasilitasi. Nah, materinya apa? Ya, materi-materi seperti contohnya ini petani ini belum bisa membuat pupuk organik yang baik. Nah, Anda berarti mempersiapkan bagaimana cara memproses pupuk organik. Nah, itu di bawahnya. Seperti petani ini belum memahami atau belum banyak mengetahui bahan-bahan tanaman yang bisa dijadikan sebagai pestisida nabati atau pestisida organik. Ya, Anda akan melakukan pelatihan ataupun praktek langsung. Nah, ini termasuk kepada persiapan materi yang akan saudara fasilitasi. Nah, ini ya. Kemudian pengelolaan kesuburan tanah.
yang berkaitan kesuburan tanah itu baik secara fisik, kimia, dan biologi, gitu kan. Nah, kira-kira berarti bagaimana cara untuk memulihkan lahan atau mempertahankan lahan untuk tetap subur? Nah, ini kan Anda tadi ada juga menganalisis sejarah lahan. Apa yang harus dilakukan di dalam mempertahankan dan juga untuk meningkatkan kesuburan tanah melalui bahan-bahan organik yang saudara gunakan. Jadi Anda harus menyusun program fasilitasi, mempersiapkan materi fasilitasi, dan juga melaksanakan fasilitasi. Ya. Kemudian mengevaluasi pelaksanaan dari kegiatan fasilitasi. Kemudian melaksanakan sistem jaminan mutu organik. Nah ini nanti kalau ada biasanya dengan ISO ya, kalau di internasional, ada nasional juga nanti. Dan juga mengelola konversi lahan. Konversi lahan, ya lahan-lahan yang tadinya belum pernah jadi pertanian organik, kemudian dilihat dari sejarahnya setelah dianalisis, bahwa lahan ini mungkin bisa dikonversi menjadi lahan pertanian organik, gitu kan. Nah, biasanya ini kompetensi yang banyak ditanyakan dan banyak harus dipraktekkan, yaitu karena pertanian organik memerlukan pupuk organik, berarti pupuk organik yang digunakan juga harus pupuk organik yang berkualitas. Nah, Anda harus bisa mempraktekkan kalau ada siapan prakteknya. Nggak tahu nih, dulu waktu saya sebagai asesor disiapkan bahannya. Jadi mahasiswa diuji bagaimana tahapan-tahapan untuk memproses pupuk organik dari suatu bahan untuk dijadikan sebagai pupuk organik yang berkualitas. Nah, itu mungkin biasanya secara lisan ataupun mungkin tergantung kepada asesornya. Ada yang ditulis, diceritakan tahapan-tahapannya. Dalam memproses pestisida juga seperti apa, bahannya apa saja yang bisa digunakan, ini harus dikuasai ya. Ini baca lagi itu materi pertanian organik dari Pak Suharja ya, itu tentang bahan-bahan yang bisa digunakan untuk pestisida, pengolahan kesuburan tanah, baik dengan pemberian pupuk, dengan rotasi tanaman, ya, rotasi tanaman, pergiliran tanaman, biasanya dengan tanaman apa untuk bisa menyuburkan tanah, itu harus dikuasai gitu, biasanya, ya, tergantung kepada asesornya nanti bertanya. Dan kebetulan saya tidak. Jadi saya ulangi lagi, dalam uji kompetensi, ya, dalam uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi fasilitator pertanian organik tanaman, yang harus saudara kuasai, yang harus saudara ketahui dan saudara pahami, yaitu ada kelompok kompetensi dasar, ya, kompetensi dasar. Nah, ini kompetensi dasar itu biasanya nilainya sebagai pelengkap saja, ya. Dan nanti biasanya dalam bentuk tulis ataupun dalam bentuk lisan, si asesor akan bertanya, bagaimana Anda akan melakukan mengorganisasikan pekerjaan yang ditugaskan atau diembankan kepada saudara sebagai fasilitator pertanian organik tanaman. Nah, itu bisa. Dan karena dalam melaksanakan sebagai fasilitator, pasti Anda akan berinteraksi. Dalam hal berinteraksi, pasti akan melakukan komunikasi. Nah, bagaimana cara melakukan komunikasi yang efektif agar apa yang Anda sampaikan bisa dipahami dan bisa dimengerti, begitu kan nanti ceritanya. Ya ini ke Pak Rudi tanyanya ini tentang manajemen ya. Ya. Kemudian membangun jejaring kerja. Nanti mungkin Pak Rudi juga bisa menambahkan di dalam hal ini berkaitan dengan kompetensi umum. Ya, saya juga sebagai asesor waktu itu ya kurang begitu memahami apa yang dijawab oleh mahasiswa, ya dianggap benar aja lah, gitu aja. Tapi kalau yang sudah kompetensi inti, nah itulah baru Suharja sebagai mata kuliah
mata kuliah pertanian organik dan juga sebagai asesor, itulah yang saya biasanya akan mendapatkan nilai tinggi untuk ini ya. Jadi inilah, jadi ada 18 ya. Ada 18, ada 4 ya kompetensi dasar, kemudian ada 7 kompetensi inti ya, maaf 11 kompetensi, dan kalau nggak salah ada 18 ya, apalagi ya saya kurang, nanti aja dibuat lagi, dilihat lagi. Ada 8 uji ya, 8 uji. Jadi yang akan diuji ini merupakan ujinya ya, kelompok kompetensi umum. Jadi uji kompetensinya ini yang akan pertama ini ya, yang sebagai kompetensi dasar, kemudian ini kompetensi intinya ya. Nah, ini kompetensi intinya, unit kompetensinya ya. Kemudian nah ini sertifikat kompetensi yang dimiliki oleh Pak Suharja, tapi sekarang sudah tidak digunakan lagi ya. Saya sudah tidak jadi asesor lagi ya, sudah. Oke, nah ini bukti bahwa saya ini pernah menjadi asesor untuk mengasesmen mahasiswa yang untuk menguji kompetensi mahasiswa sebagai fasilitator pertanian organik. Saya kira itu mungkin jadi berkaitan dengan kompetensi ujinya ya, yang saya jelaskan nanti ini kalau yang di atas itu sebagai dasar, tapi yang penting saudara harus menguasai pertama ya, yang jadikan kompetensinya itu ada 3 kelompok, ada kompetensi umum, ada sebetulnya hanya 2 ya, ada kelompok kompetensi umum dasar, tadi ada berapa? Ada 4 ya. Kemudian ada kelompok kompetensi inti atau fungsional, itu ada 11 ya. Nah, kelompok kompetensi khusus, nah untuk spesialis pada fasilitator bidang pertanian organik tanaman ini tidak ada. Jadi hanya 2. Nah, yang termasuk kelompok dasar tadi ini Anda harus, karena sebagai fasilitator, sebagai penyuluh yang akan memfasilitasi kegiatan pertanian organik tanaman, baik yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok ataupun perusahaan. Pertama, Anda harus menguasai atau mengetahui dan memahami bagaimana cara mengorganisasi pekerjaan yang akan saudara kerjakan sebagai fasilitator. Ya. Kedua, sebagai fasilitator atau sebagai penyuluh akan berinteraksi, berarti harus melakukan komunikasi. Dan bagaimana cara berkomunikasi dalam menyampaikan materi supaya efektif. Dan juga di dalam membangun memfasilitasi atau sebagai fasilitator untuk memfasilitasi kegiatan perlu ada jejaring kerja. Jejaring kerja dari hulu on farm sampai ke hilirnya. Dari hulu mungkin saja kita memerlukan sarana dan prasarana pertanian. Nah, bagaimana kita bisa membuat jejaring kerja sama ya dengan kelompok lain atau dengan instansi pemerintah maupun perusahaan dalam hal memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana untuk kegiatan pertanian organik. Nah, juga teknologi yang mungkin saja berkembangnya ilmu dan teknologi akan selalu berubah. Nah, itu untuk mengadopsi inovasi teknologi yang baru, yaitu kita juga perlu ada jejaring kerja. Kemudian ya ini mengorganisasi kelompok sasaran. Ya, ini dalam bentuk kelompok-kelompok. Ini sebagai kompetensi dasar. Namun ini mungkin penilaiannya tidak terlalu ini ya, karena tapi yang menjadi bahan utama ini adalah nomor 8, 9, 10 dan 11. Ya. Nah, itulah kunci pengetahuan sebagai fasilitator pertanian organik. Masa sebagai fasilitator pertanian organik tidak paham, tidak terampil bagaimana cara membuat pupuk organik yang baik?
cara membuat pestisida nabati yang baik, cara meningkatkan dan mempertahankan kesuburan tanahnya, dan juga bagaimana cara pengelolaan airnya. Nah, ini ya, inti. Dan yang di atas ini juga, suatu lahan akan dijadikan pertanian organik. Anda harus tahu sejarah tentang lahan itu. Bagaimana Anda melakukan analisis tentang sejarah lahan yang akan saudara gunakan. Juga menyusun program fasilitasi, ya tadi dalam hal kaitannya juga dengan mengorganisasikan pekerjaan, berarti termasuk juga menyusun program yang akan difasilitasikan kepada kelompok. Mempersiapkan materinya, materi apa ini yang akan sampaikan, memproses pupuk organik, nah itu kan ya, Anda harus paham caranya. Kemudian melaksanakan fasilitasinya, apakah dalam bentuk diskusi, dalam bentuk pelatihan, atau dalam bentuk langsung di lapangan, praktek dan sebagainya. Itulah yang saudara nanti juga akan ditanya oleh para asesor, ya, asesor yang mengasesi saudara. Begitulah sekira Pak Rudi, sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bukan bocoran ya, tapi itulah yang akan saudara yang akan diujikan oleh asesor sesuai dengan skemanya. Dan itulah yang harus Anda pahami kalau Anda ingin lulus dan mendapatkan sertifikasi profesi sebagai fasilitator pertanian organik tanaman. Saya kira itu yang mungkin saya sampaikan. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan, dan selanjutnya bila ada hal-hal yang kurang dimengerti atau belum dipahami, silakan tanyakan dan akan dipandu juga selanjutnya oleh Pak Rudi. Silakan Pak. Baik, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada Pak Dr. Suarja. Alhamdulillah, Pak. Setelah memaparkan materinya dengan sangat jelas. Bukan bocoran ya, Pak, tapi kisi-kisi berarti. Tapi rekan-rekan bisa, karena memang sebetulnya berkaitan dengan skema fasilitator pertanian organik tanaman ini sudah ada hal-halnya, bisa rekan-rekan juga pelajari dan ketahui. Dan Alhamdulillah tadi Pak Dr. Suarja selaku pernah menjadi asesor juga dan berbagi pengalaman kepada kita semua bagaimana apa namanya apa saja baik itu dari kompetensi dasarnya dan juga kompetensi intinya, kompetensi inti yang rekan-rekan harus kuasai dalam rangka menghadapi uji kompetensi. Rekan-rekan, barangkali apa namanya saya berikan kesempatan apabila ada yang ingin ditanyakan, saya berikan kesempatan kepada rekan-rekan semua, 3 orang penanya mungkin, mangga, eh, silahkan manfaatkan kesempatan ini dengan baik untuk bertanya apabila ada hal-hal yang dirasa belum dipahami. Mangga, saya berikan kesempatan. Silahkan raise hand di aplikasi Zoom-nya. Mangga, Adi, Mardiana biasanya aktif nih. Mardiana ada? Ada yang ingin ditanyakan? Ini dari mahasiswa agroteknologi atau ada juga dari agribisnis? Agrotek semua, Pak. Angkatan Oh, agrotek 2021 semua. tadi saya terakhir awal-awal konfirmasi ya. Iya. Semuanya sudah ini ya, sudah karena syaratnya memang sudah mengontrak mata kuliah pertanian organik ya Pak ya. Ya karena kemarin uh, ada mahasiswa dari agribisnis yang mata kuliah pilihannya pertanian organik. Kemudian saya, kalau Anda siap, silahkan ikut uji kompetensi sebagai Oh iya, fasilitator iya, pertanian iya. organik. Karena tentang pertanian organik, Anda sebagai mata kuliah pilihan sudah saya sampaikan gitu. Silahkan rekan-rekan, Tri, Gita, Irfan. Maaf nih ada suara bayi, cucu. Siapa ya? Anasi, Wafi, Dea. Silakan rekan-rekan. Adi Riyadi. Izin Mbak, Bangga, bangga, bangga. mohon maaf Pak sebelumnya.
Mungkin lebih ke izin sharing sih Pak terkait tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak. Mungkin yang paling agak bingung juga Pak pas melakukan penyuluhan itu di komunikasi efektif sih Pak. Jadi kebiasaan masyarakat itu kadang kurang kondusif gitu. Kita juga sebagai mahasiswa sedikit kebingungan gitu. Komunikasi efektif apa yang bisa dimasukkan ke masyarakat karena tipikal masyarakat itu emang beda-beda gitu Pak. Kadang ketika kita melakukan penyuluhan menggunakan alat kayak infocus, kadang interaktifnya itu di belakang gitu Pak, lebih kondusif di belakang daripada kegiatan acaranya. Selain itu juga, kadang kan masyarakat itu ketika pemaparan materi itu tidak memperhatikan, namun pas melakukan demonstrasi itu lebih aktif gitu Pak. Jadi bagaimana kalau misalnya memang komunikasi efektif ini kayak lebih ke mengalir saja mungkin Pak, masyarakat yang diminta. Bagaimana Pak? Barangkali ada masukan. Ya, berkaitan dengan komunikasi yang efektif. Pertama, materi yang yang kita sampaikan supaya tersampaikan dan dipahami, cobalah dilihat pesertanya. Jadi jangan menggunakan istilah-istilah yang tidak dimengerti, gitu kan? Nah, gitu kan? Nah, saya sering juga memberikan penyuluhan. Ini saya lihat petani, udah aja bahasanya campur aduk, bahasa Indonesia, bahasa Sunda. Kalau memang orang Sunda, mungkin saja di daerah Jawa tidak sedikit orang-orang yang sudah ini ya di kampung gitu kan, atau di masyarakat tidak paham. Ya itulah mungkin ya komunikasi yang efektif itu komunikasi materi yang kita sampaikan bisa diterima gitu kan. Jangan menggunakan bahasa-bahasa yang tidak mudah dimengerti oleh mereka begitu. Nah, sering saya ini menggunakan bakteri. Bakteri berfungsi untuk mendekomposisi bahan organik. Bengong, colok. Tapi kalau kita untuk menguraikan, untuk mempercepat proses pembusukan, ngerti mereka gitu kan. Nah, itulah kan penggunaan-penggunaan bahasa, kalimat, kata yang mudah dimengerti oleh mereka. Efektif itu salah satunya. Atau juga mungkin jangan banyak cerita gini. Ya kita jelaskan ini bahan yang bisa gitu kan. Kalau praktek langsung, ya, baik itu dalam bentuk diskusi atau apa, coba gunakanlah bahasa yang mudah dimengerti, dipahami sesuai dengan apa yang kita hadapi begitu. Saya kira itu ya. Paham? Ada Paham Pak? pertanyaan lagi? Baik, Adi, gitu ya. Terima kasih Pak. Selanjutnya, jadi harus Nah, menyesuaikan ya Pak. di salah satunya Salah ini satunya yang ya. saya rasakan ya. Iya ya, betul Ini Pak. orang Sunda itu resep guyon. Tahu nggak guyon? Andi, Tahu Pak? resep heureuy. Tidak serius tapi dicerna apanya, diperolehnya dapat. Jadi contohnya nggak ada ajengan kalau hanya materinya noto tanpa diselingi dengan gelak tawa segala macam itu kadang-kadang membosankan gitu. Tetapi kan kita seling dengan apa yang bikin mereka ketawa gitu kan, itu guyon kata orang Sunda mah gitu kan, heureuy gitu. Heureuy bobodoran tapi henteu ngabodor gitu kan. Ya pokoknya itulah saya kira itu merupakan track dalam berkomunikasi untuk efektif apa yang kita sampaikan bisa dipahami dan diterima. Gitu ya. Gitu aja, Di. Kira-kira bisa. Ya, siapa mungkin karena kebiasaan mahasiswa ya Pak, jarang juga kita melakukan penyuluhan di lapangan. Karena kita kan seringnya itu presentasi depan mahasiswa yang secara di ruangan secara sifat sikap juga mahasiswa itu kan lebih memperhatikan. Iya. Terkadang pas turun ke masyarakat itu kok beda jauh gitu presentasi yang dilakukan di kelas dengan yang di lapangan. Makanya memang betul perlu adanya kayak kita juga pahamlah kondisi masyarakatnya seperti apa, baik dalam usia maupun karakter gitu Pak. Itu mungkin Pak. Terima kasih Pak. Ya, kalau saya kadang-kadang sering memberikan pelatihan, penyuluhan di lapangan, baik itu dalam bentuk
pengabdian masyarakat atau langsung diminta oleh dinas instansi itu kan. Bu, Bapak, urang ngangge bahasa Insun aja, Indonesia Sunda, muhun. Jadi campur aduk aja yang mudah dimengerti oleh mereka. Jadi jangan banyak kata-kata yang mungkin tidak bisa dimengerti oleh mereka. Saya juga pernah mengatakan ini untuk teknologi ini akan efektif dan efisien apabila begini. Mereka naon cina efektif, naon efisien. Kan supaya hasilnya saya juga harganya murah gitu kan. Itu kan ke sana harinya. Caranya gini-gini. Nah, gitu. Nah, contohnya itu aja lah dalam hal komunikasi, baik itu kita dalam bentuk ceramah ataupun dalam bentuk diskusi, gunakanlah kata-kata atau bahasa yang dimengerti dan bisa diterima oleh mereka. Itu akan, insya Allah akan efektif dan mereka akan menerima. Begitu kan? Nah, ada lagi? Silakan. Komunikasi. Jadi itulah komunikasi yang efektif. Adi, ya, paham? Paham, Sudah Pak. cukup? Lagi, Pak. Sudah? Ya. Cukup, Pak. Yuk, silakan. Ya. Ada lagi? Mangga rekan-rekan, masih ada kesempatan apabila ada yang ingin ditanyakan. Tadi Adi sudah bertanya berkaitan dengan komunikasinya. Serherenya Ini Pak ya, terkena stand up komedinya Pak ya. iya, nggak usah stand up comedy, tapi pokoknya istilahnya diseling gitu ke Mohon. guyon gitu. Nah, ini pernah saya pengalaman ya. Dulu saya juga pernah menjadi pendamping transmigran ya, transmigran di Jawa, transmigran di Sumatera ya, di Riau. Itu kan saya sebagai pendamping ya, boleh dikatakan sebagai fasilitator ya, pendamping masyarakat transmigran di sana. Nah, ini kan mereka pada umumnya Jawa. Saya sering menggunakan, tapi lama-lama saya juga alhamdulillah saya bisa bahasa Jawa, mengerti bahasa Jawa, bukan di Jawa tapi saya di Sumatera. Betul saya itu. Luar biasa ya. Nah, itu karena dulu selama 5 tahun dari tahun 82 sampai tahun 86 saya sebagai pembina ya masyarakat transmigrasi di Provinsi Riau, Sumatera ya. Itu jadi alhamdulillah saya ngerti bahasa Jawa ngapak, bahasa Jawa halus gitu. Jawa Sumatera berarti ya Pak ini. Iya, di Sumatera bukan di Jawa sih gitu. Siap. Tampaknya ada yang raise hand Pak. Ya, silakan. Siapa tadi ada? Alivia. Ya. Ya, silakan Muhammad siapa tuh? Baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Izin bertanya Bapak, kalau misalkan ini kita mendapatkan kayak itu kompeten gitu Pak, dan sampai dapat sertifikatnya. Nah, kita kan sebagai fasilitator gitu kan, potensi kedepannya gitu yang pertama yang bisa kita lakukan dengan sertifikat itu dan kemudian mau minta itu juga Bapak penjelasan tambahan, pengetahuan tambahan mengenai sertifikat ini kan kita sekarang teh jadi fasilitator begitu ya Pak. Nah barangkali apakah ada seperti bukan tingkatannya tapi eh, mungkin peran selain fasilitator gitu yang masih di eh, bergelut di pertanian organik itu Pak apa saja begitu. Mungkin terima kasih Bapak. Baik, Anda mengikuti uji kompetensi fasilitator pertanian organik tanaman. Kalau Anda lulus, Anda berarti mendapatkan sertifikat. Apakah sertifikat ini nanti? Nah, ini sebagai apa? Tambahan apa tuh Pak Rudi? Saya lupa lagi. Pendamping ijazah gitu kan ya? SKPI mungkin ya Pak, surat keterangan pendamping. SKPI mungkin Pak. Ya, SKPI, surat Keterangan keterangan ijazah mungkin ya Pak.
ya itu. Jadi Anda ini selain sebagai sarjana pertanian Prodam Studi Agroteknologi, juga Anda mempunyai keahlian khusus, begitu kan? Ya, keahlian khusus. Nanti siapa tahu Anda bekerja di perusahaan, nah bukan hanya melihat ijazah yang saudara peroleh, tetapi dengan dilampirkan sertifikat itu, oh berarti mahasiswa ini atau sarjana pertanian ini juga mempunyai keahlian di bidang lain yang dibuktikan oleh sertifikat. Ya. Nah, saya dulu sebagai asesor, tidak ujug-ujug sebagai asesor, saya ikut pelatihan juga untuk mendapatkan sertifikasi ini sebagai asesor. Mana ya? Ya, sertifikat kompetensi sebagai asesor. Saya ini berarti dimanfaatkan atau digunakan sertifikat ini oleh saya sebagai asesor di LSP, gitu kan? Gitu ya. Jadi tidak hanya karena saya punya ijazah S3 ujug-ujug menjadi asesor di LSP, tidak, saya juga ikut pelatihan. Nah, Anda kalau punya ijazah dan punya sertifikat ini, nah sertifikat ini sebagai keterangan pendamping ijazah yang mungkin bisa saudara gunakan sebagai tambahan pengetahuan saudara, begitu ya kan? Nah, keterampilan saudara. Kemudian juga saya sebagai reviewer. Nah, tidak ujug-ujug saya jadi reviewer penelitian dan pengabdian masyarakat. Saya juga untuk mendapatkan sertifikat sebagai reviewer tuh ikut pelatihan juga. Tuh Parudi juga ikut pelatihan ya untuk mendapatkan sertifikat. Jadi nanti insya Allah sertifikat yang saudara peroleh akan menjadi pendamping, surat keterangan pendamping ijazah keahlian saudara, bukan hanya di bidang apa yang tercantum di transkrip, tetapi juga ada ijazah sertifikat yang saudara punyai. Gitu aja. Siapa tadi deh yang bertanya? Alifia, Muhammad Alifia. Muhammad Alifia, gimana itu penjelasan saya? Anda tahu nggak? Itu mahasiswa yang sekarang kerja di mana ya? Di Jepang kalau nggak salah, saudara. Saya lupa, Sutrisno gitu. Sering itu. Dia itu juga angkatan pertama yang saya asesor gitu ya, asesi gitu ya, sebagai ini sekarang dia bekerjanya di pengembangan pertanian organik, betul. Sekarang saya lihat di statusnya sedang ada di Jepang, dia mungkin untuk menambah pengetahuannya atau apa. Ya, gitu aja. Siapa tuh tadi? Alifia, Muhammad Alifia. Alifia, Gimana ya Muhammad Alifia? Alifia. Sudah jelas? Jelas apa yang saya jelaskan? Alhamdulillah Bapak, jawabannya Ya, sudah jadi jelas. tidak sia-sia lah Ya, iya. dapat tanda sertifikat. Tidak Tapi sia-sia. ya dengan catatan Anda juga harus menguasai, tidak ujug-ujug Anda bisa mendapatkan sertifikat kalau tanpa ada perjuangan dari saudara, minimal tadi memahami kompetensi uji kompetensi yang akan diujikan. Begitu aja ya. Berhubung mungkin ini semester 7 ya Pak semuanya, jadi mudah-mudahan mah rekan-rekan tidak OT ya, tidak overthinking gitu ya. Nanti Nah, kira-kira iya. seperti apa ya, positive thinking aja. Insya Allah sertifikat ini akan menjadi nilai tambah bagi rekan-rekan semua. Kalau yang sifatnya ikatan dinas mas setelah ini akan jadi apa ya, mungkin tidak ya Pak ya. Tapi memang ini dengan rekan-rekan memegang sertifikat ini bisa menjadi nilai tambah gitu ya kurang lebih. Tetap semangat Alivia dan lain-lain. Satu lagi ada yang bertanya. Sudah paham ya kalau kalau berkaitan dengan teknik apa namanya pertanian organiknya juga. Kemudian ini kan kesempatan juga ya Pak, kalau tidak salah beberapa waktu kesempatan yang lalu juga kita ada dari dinas berkaitan dengan lebih spesifik sebetulnya ke padi organik. Ya mungkin itu menjadi celah untuk rekan-rekan semua, apalagi nanti karena memang bagi pemerintah pun memperhatikan berkaitan dengan organik khususnya di padi ya Pak, yang pernah kita ikuti beberapa waktu lalu juga di beberapa tempat di Kabupaten Tasikmalaya. Jadi rekan-rekan, mudah-mudahan ini sebagai pemacu dan tetap jadi penyemangat untuk kita semua. Rekan-rekan, gimana? Sekali lagi, ada yang mau bertanya?
Udah cukup. Sepertinya cukup ya, Pak Suarja. Oke. Baik, Bapak Suarja dan rekan-rekan mahasiswa, Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih paparannya yang telah apa namanya begitu begitu banyak informasi ataupun ilmu yang kita dapat pada siang hari ini. Khususnya saya, Pak, yang secara formal mungkin dari sisi latar belakang tidak ada di bidang pertanian secara formal dan itu merupakan tambahan ilmu bagi saya berkaitan dengan organik. Kalau tadi yang saya tangkap itu apa namanya kiwari ngancik samperin jaga gitu ya. Bagaimana sustainability-nya dan lain sebagainya. Alhamdulillah sudah dipaparkan juga kemudian dari awal tadi oleh Pak Suharja berkaitan dengan prinsip-prinsipnya, apakah ekologi, kesehatan, kemudian perlindungannya. Namun tidak kalah pentingnya karena rekan-rekan sebagai calon asesi Pak Suharja tadi sudah menyampaikan bukan bocoran diklarifikasi tapi itu adalah apa namanya kisi-kisi gitu ya kisi-kisi yang rekan-rekan tuntutannya bukan hanya memiliki pengetahuan tapi juga keterampilan dan juga tentunya karena sebagai fasilitator memiliki tanggung jawab kepada yang akan difasilitasi oleh rekan-rekan. Ada kegiatannya yang berupa apa namanya ada yang sifatnya kompetensi umum ada yang sifatnya kompetensi inti. Terima kasih Pak Dr. Suwadja, jazakumullahu khairan kasiro. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kapan itu Pak Rudi itunya eh, asesmennya? Asesmennya untuk teknis asesmen Bu, Pak, saya tidak terlibat Oh, juga sepertinya ya itu Bu oke. Visi atau Pak Yogi mungkin Pak yang memproses berkaitan dengan tersebut. Kalau tidak salah tanggal 20 ya rekan-rekan ya. Tapi belum belum tahu juga katanya kesediaan menyesuaikan dengan kesediaan asesornya. Dan Oh, mangga, mangga. ya, Ya. baik Pak Suhardi dan rekan-rekan semua, Bapak ini ada sebentar, saya izin share screen, ada sertifikat Di, di secara stop dulu simbolik. ya punya saya ya. Ya, Pak. Di stop dulu. Ya, silakan. Banyak juga pesertanya ya, ada Kalau berapa ini ini? saya sudah terlihat toh Pak. Oh ya, ya, terima Baik kasih. Bapak, terima kasih atas pemaparan yang telah diberikan. Kemudian ini ada kenang-kenangan dari kami dari PIA sebagai apa namanya bukti bahwa Bapak telah memberikan materi dari pada siang hari ini kepada kita semua. Terima kasih Pak Suwarja, jazakumullahu khairan kasiro. Semoga sehat dan sukses selalu Pak. Tetepang deh Ya, kita bertemu besok ya Pak di kampus ya. ya. Terima kasih Pak Rudi atas sertifikatnya. Mudah-mudahan dapat menjadi motivasi bagi saya. Ya, alhamdulillah saya sekarang sudah tercatat sebagai purna bakti atau purna tugas dari Fakultas Pertanian. Resmi Aduh, Pak. sekarang udah dapat Udah SK. resminya Pak, kemarin ya Ya, Pak. Aduh. ya. Mohon Bapak, terima kasih Bapak. Terima kasih Yuk, Bapak. mangga. Mangga, Sehat mangga. selalu Bapak, sehat selalu, sukses. Amin, amin, amin. Pasti ya. Ya. Izin live saya ya. Mangga Pak, mangga wilujeng Bapak. Baik rekan-rekan semua, em, Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih yang telah mengikuti kegiatan dari awal sampai dengan akhir. Namun sebelumnya saya saya minta rekan-rekan on cam dulu sebentar ya. Saya ada untuk keperluan dokumentasi. Ada dua slide nih kalau di saya tampilannya. Oke, bentar ya, saya juga. Oke,
Mardiana tadi saya panggil nih. Oke, eh agak loading nih. Gitu. Nggak apa-apa, aba-aba aja saja. Untuk slide pertama, satu, dua, tiga. Oke, selanjutnya untuk yang slide dua, satu, dua, tiga. Oke, oke, terima kasih rekan-rekan semua. Kemudian saya di kolom chat sudah mengirimkan link presensi yang bisa rekan-rekan isi bahwa ini berbeda dengan pendaftaran yang kemarin ya, bahwa rekan-rekan silakan isi dan link akan tutup beberapa saat lagi setelah kegiatan ini selesai. Silakan apa namanya rekan-rekan mengisi link presensi segera. Terima kasih dari awal sampai akhir. Saya ucapkan juga kami pada dasarnya membantu rekan-rekan yang akan mengikuti uji kompetensi dan mudah-mudahan rekan-rekan semua mendapatkan hasil yang maksimal dengan kategori kompeten dan mudah-mudahan rekan-rekan semua kompeten semua, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan rekan-rekan nggak usah khawatir ya kalau tadi yang ditanyakan oleh Alif seperti apa ke depannya, ya mudah-mudahan ini menjadi nilai tambah bagi rekan-rekan semua. Tadi saya lupa berbicara dengan siapa ya tadi waktu mau ngadep ke Pak Wadek. Ya ini kan kalau bayar sendiri, karena kan ini gratis kan, tidak bayar ya Nasi ya. Iya, Pak. Ya gratis kan Mardiana ya. Ini kan eh, ini merupakan kesempatan yang baik. Silahkan rekan-rekan ikuti dan untuk apa namanya sertifikat kegiatan di PIA ini sebagai salah satu syarat insya Allah akan dikirimkan sesegera mungkin kepada rekan-rekan semua. Pantau saja di grup. Terima kasih dari awal sampai akhir. eh, kita telah melaksanakan kegiatan pelatihan pertanian apa namanya fasilitator pertanian organik tanaman yang oleh Pak Suharja. Kalau kita awali tadi dengan doa, mari kita akhiri doa. Mohon izin saya pimpin dalam agama Islam. Apabila ada yang beragama lain silahkan menyesuaikan. Ditutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirukum jami'a wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga sami-sami.